Selamat siang. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Batu Jaya 1, Bapak Nurdianto, serta para siswa yang saya cintai dan saya banggakan. Masih semangat? Masih semangat? Ora. Untuk aku lo. Mohon izin sebelumnya, kami di sini memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sutarno, saya dari Polsek Ceper. Selanjutnya senior saya Bapak Butut Masito, beliau Babin Kaptipmas Desa Klebu. Selanjutnya Bapak Ahmad, beliau Kanit Propos. Yang terakhir junior saya Bapak Agus Kasih Humas Polsek Ceper. Sebelumnya kami mohon maaf, tulisannya sosialisasi penerimaan polisi, akan tetapi nanti akan kami isi tentang narkoba. Saya di sini sedikit ingin mengajak kepada adik-adik, terutama kelas 3, nanti tahun depan ada pelaksanaan penerimaan anggota Polri, ya. Nanti silakan untuk adik-adik kelas 3 dipersiapkan dari sejak dini, ya, sejak dini dipersiapkan untuk tes-tes yang akan datang atau yang akan diikuti nanti pada saat ada penerimaan anggota kepolisian. Ya, kepolisian nanti ada empat penerimaan. Yang pertama Akpol, yang kedua Sumber Sarjana, yang ketiga Bintara, yang keempat dan Tamtama. Silahkan, mungkin nanti kalau anak-anak STM cuma ada 3, Akpol, Bintara, dan Tamtama. Kalau Sumber Sarjana Anda harus kuliah terlebih dahulu. Nanti syarat-syaratnya yang jelas sehat jasmani dan rohani, warga negara Kesatuan Republik Indonesia, dan lain-lain itu nanti silahkan nanti ditengok di online itu ada, mungkin nanti langsung ke Polres juga ada. Silahkan nanti kalau yang berminat tahun depan itu ada penerimaan Polri, nah, penerimaan Polri untuk tahun depan, tahun 2020. Langsung saja di sini sebelumnya saya ucapkan ulang tahun yang ke-40, ya. Ulang tahun yang ke-40 untuk SMK Batu Jaya 1. Mudah-mudahan di usianya yang ke-40 nanti tambah jaya, tambah sukses, siswanya sukses selalu di kemudian hari. Sekali lagi saya ucapkan ulang tahun yang ke-40. Di sini kami akan memberi materi tentang narkoba. Narkoba itu apa? Ada yang tahu narkoba? Nah, narkoba itu ada 3 sumbernya, ya. Narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, ya. Narkoba itu bermacam-macam. Golongannya ada berapa? Ada yang tahu? Golongan narkotik? Nggak ada yang tahu, ya. Golongan narkotika terdiri dari 3, ada 3, golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Yang bahaya golongan 1. Kalau golongan 2 dan 3 itu biasanya digunakan untuk ilmu medis, nah, medis kesehatan. Jadi di sini kita harus hati-hati dengan apa yang namanya narkoba itu. Nah, narkoba itu kita harus hati-hati. Ayo Kang.
narkoba itu terbuat dari bermacam-macam. Ada yang dari tumbuhan, ada yang dari kimia, ya, ada yang dari kimia. Mungkin ada yang dari tumbuh-tumbuhan, ada yang tahu? Nah, ganja, salah satunya ganja, ada yang tahu, ya, ganja. Ganja. Terus ada yang dari kimia. Dari kimia itu ada yang namanya tuto dan lain sebagainya, ya, dan lain sebagainya, itu narkoba. Dan cara ciri-ciri, ya, ciri-ciri pengguna narkoba. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya apa pengguna narkoba itu, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ciri-cirinya pengguna narkoba? Nah, lesu. Salah satunya pengguna ganja, ya, ganja. Itu matanya, pupilnya itu akan memerah dan berair, ya. Matanya apa itu? Orang sana bilang belok itu lebar matanya, ya. Salah satu pengguna itu, ciri-cirinya seperti itu. Makanya nanti kalau ada rekannya, apabila biasa matanya itu krinyit kecil, kok jadi berubah, itu ditanya, tolong ditekoni koncone iku enek opo, enek opo. Nah, kalau ditanya, tidak apa-apa. Yang penting di sini kita open, dalam arti open, dengan kawan itu kita open, ya. Dengan kawan kita itu open, ada apa ditanya. Jangan sampai kawan itu dibiarkan. Kalau kita sudah tahu kawannya ada yang menggunakan barang itu, kita ingatkan. Jangan sampai kawan kita itu terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak menguntungkan, ya, tidak menguntungkan. Sekarang macam-macam narkoba, penggunanya ada berapa macam? Ada berapa macam? Banyak, ya, ada banyak. Macam-macam bahan itu macamnya banyak, cara penggunaannya. Kalau lebih dari satu itu namanya banyak, ya. Yang pertama, narkoba itu digunakan secara dihisap. Nah, dihisap. Ada yang dihisap, ada yang ditelan, ada yang disuntikkan. Nah, itu macam-macam penggunaan narkoba. Macam-macam penggunaan narkoba. Yang pertama dihisap. Dihisap itu dihisap melalui tenggorokan. Pertama mulut, tenggorokan, dan nanti terakhir di paru-paru. Nah, itu apa? Biasanya yang dihisap itu apa? Ada yang tahu? Udut. Nah, udut. Itu ada yang nanti ganja itu dihisap. Nanti sabu itu ada yang dihisap, ya. Macam-macam itu. Ganja, sabu, dan lain sebagainya. Itu ada yang dihisap. Terus ada yang ditelan. Ditelan itu pil. Nah, pil itu ditelan. Dia langsung melalui mulut dan nanti usus dan ke lambung. Itu cara yang ditelan atau dicerna. Dicerna langsung oleh tubuh kita. Itu biasanya pil itu ya ekstasi dan lain sebagainya. Terus yang terakhir digunakan secara disuntikkan berarti dia langsung berhubungan dengan darah, dan itu paling rentan dengan penyakit. Nah, penyakit biasanya orang yang menggunakan
jarum suntik itu akan rentan dengan suatu penyakit. Nah, penyakitnya apa? Apabila dalam suatu kelompok itu ada yang terkena penyakit AIDS umpamanya, rentan, dia akan lainnya biasanya akan tertular oleh penyakit tersebut. Dia akan tertular oleh penyakit AIDS. Makanya di sini kalau menggunakan jarum itu biasanya cuma satu, dia bergantian dengan kawan yang lainnya. Makanya di situ pasti akan kena tertular penyakit yang dibawa oleh salah satu kawannya. Kawan dalam arti dalam kelompok si pengguna tersebut, dia akan tertular penyakit AIDS. Kenapa narkoba itu dikatakan bahaya? Nah, kenapa? Ada yang tahu kenapa? Yang pertama, sifat pada pemakai selalu teringat. Nah, bahayanya di situ. Si pengguna itu akan teringat apa yang telah dia gunakan. Dia akan teringat terus. Nah, teringat terus bagaimana supaya dia itu ingin menggunakan lagi narkoba itu. Narkoba itu sifatnya dia nanti akan kecanduan, ya, kecanduan. Makanya orang itu akan selalu teringat dengan barang tersebut. Ya, barang tersebut. Makanya orang yang pakai narkoba itu dia akan selalu mencari barang tersebut. Nah, barang-barang tersebut dia akan mencari. Dia akan ketagihan. Efek narkoba yaitu tadi dia akan ketagihan. Makanya dia bisa. Nah, bagaimana dia itu ingin mencari barang tersebut? Bagaimanapun caranya. Soalnya dia sudah ketagihan, sudah kena barang tersebut, dia akan ketagihan. Bagaimanapun dia akan mencari. Nah, dia akan mencari barang-barang tersebut. Makanya di sini dia nanti akan kita menggunakan narkoba itu, kita akan timbul masalah-masalah yang lain. Nah, timbul masalah-masalah yang lain. Sekarang dia umpamanya dia menggunakan narkoba. Biasanya dia menggunakan umpamanya satu tablet narkoba. Hari ini dia menggunakan satu tablet. Besok dia tidak ada uang. Nah, dia tidak punya uang. Jadi bagaimana orang tersebut ingin mendapatkan barang tersebut? Nah, nanti dari narkoba itu nanti akan timbul kejahatan yang lain. Nah, dia punya narkoba yang kemarin satu, hari ini dia ingin menggunakan, akan tetapi dia tidak punya uang. Nanti akan timbul kejahatan yang lain. Dia bisa mencuri. Nah, dia mencuri di situ, dia timbul kejahatan yang lain. Yang pertama dia sudah narkoba, dia mencuri, itu kejahatan yang lain. Makanya narkoba itu akan saling bersinggungan dengan kejahatan-kejahatan yang lain. Nah, itu kriminalnya di situ. Itu dari akibat kita tidak punya narkoba. Kita ingin mendapatkan, kita mencuri. Nah, itu timbul kejahatan yang lain. Itu
sebelum kita menggunakan. Nanti setelah kita menggunakan narkoba itu bisa jadi timbul kejahatan yang lain. Biasanya apa? Orang itu menggunakan narkoba, dia ditegur oleh kawannya, tidak terima, dia tidak terima. Dia di situ bisa ada perkelahian. Nah, ada penganiayaan. Nah, itu akan timbul kejahatan yang lain. Makanya narkoba itu tidak bisa bisa berdiri sendiri, dia tidak bisa. Pasti akan merugikan orang yang lain, ya. Orang yang lain, yang pertama dia tidak punya, ingin mendapatkan, dia mencuri, itu sudah ada pidana yang lain. Setelah dia menggunakan, mungkin dia akan tersinggung dengan ucapan yang lain, dia timbul kejahatan yang lain lagi, bisa perkelahian. Kalau dia menggunakan kendaraan bermotor, nah dia tidak sadar, bisa mengakibatkan orang lain meninggal, itu bisa. Mungkin dia naik mobil, dia tidak konsentrasi karena dia sakau, atau yang benar dia bisa menabrak orang lain sehingga dia mengakibatkan orang lain meninggal. Nah, itu macam-macam kejahatan setelah kita menggunakan narkoba. Mungkin kalau di rumah, mungkin ada orang tua kita, mungkin ayah ada yang menggunakan, ditegur ibunya dipukuli, ya, timbul masalah yang lain, timbul KDRT dan lain sebagainya. Mungkin anak negur bapaknya, anaknya dipukul, KDRT. Nah, jadi kita di sini, saya berharap kepada adik-adik, jauhi narkoba, ya, jauhi narkoba. Narkoba itu dari awal sudah bermasalah. Kita mendapatkannya nanti timbul masalah lagi. Setelah kita menggunakan barang tersebut, ada masalah lagi. Jadi narkoba itu sumber-sumber masalah di situ. Sumber-sumber masalah yang lain itu di narkoba itu. Pasti narkoba akan menimbulkan masalah-masalah yang lain. Saya bilang tadi dari awal, mendapatkannya bermasalah. Setelah digunakan, efek dari pengguna itu timbul masalah lain. Ya, di situ bahayanya narkoba. Nah, sekarang begini, itu bahaya narkoba tadi, ya. Narkoba selalu, bagi saya, kita harus punya prinsip, akan selalu menimbulkan masalah. Sekarang kewaspadaan kita bagaimana? Nah, kewaspadaan kita bagaimana? Jadinya nanti kalau ini jikalau nanti itu di rumah, nah, kita harus curiganya bagaimana? Seandainya di rumah itu tidak biasa ada barang-barang tertentu, dalam arti kita janggal, kita tidak bisa melihat. Siap, berdiri dulu. Anda kan sama. Anda bisa diatur atau tidak? Berdiri dulu. Berdiri. Tangan dikaitkan ke atas dulu. Ditarik ke atas tangannya. Mulai. Nah, mulai. Ya, Anda ngantuk. Anda tahu, saya tahu Anda ngantuk. Nah, sudah mulai, silakan duduk lagi.
Ayo yang tidur bangun, jangan baring, Sini. Mas, yang tidur sini. Berdiri Mas, berdiri. Ayo. Gendut. Sini. Ayo. Penjara. Eksekusi Pak, eksekusi. Masuk dulu. Masuk dulu. Anda bicara dulu. Gas. Bicara dulu. Anda mau bicara apa? Silakan. Baik Pak. Anda akan saya hargai. Sini. Hadiah Pak, hadiah. Sekarang Anda silakan bicara. Kamu tengok kawanmu, kamu mau ngomong apa? Silakan. Boleh ngomong. Saya yakin Anda itu bisa, tapi Anda mental tempe. Gembus lagi, dia tidak bisa ngomong. Silakan. Anda, saya ngomong di sini, Anda tidur. Berarti Anda tidak menghargai yang bicara di sini. Itu yang ngomong saya di sini. Apalagi yang ngomong kawan-kawanmu itu. Pasti Anda akan jungkir balik, kamu pantati kawanmu itu. Nah, silakan. Kok buat itu pripun? Makanya silakan. Tadi yang saya omongkan apa? Udah, kamu berdiri sendiri. Ya, di sini akan saya lanjutkan. Tolong, suatu saat Anda akan berdiri di depan kawan-kawanmu sendiri. Ya, kalau kamu mau dihargai, hargai orang lain. Ya, saya berpesan itu. Kalau kamu ingin dihargai, hargai orang lain. Harganya tidak berwujud uang. Ya, harganya tidak berwujud uang. Uang itu tidak ada harganya dibanding harga diri. Betul atau tidak? Nah, makanya kamu hargai. Mungkin rekan Anda atau ketua OSIS, siapapun yang berdiri di depan Anda dihargai. Kalau Anda mau dihargai, kalau Anda tidak mau dihargai, ya silakan. Pasti Anda nanti akan jadi orang tua. Kalau Anda tidak bisa memberi contoh, harus bagaimana nantinya? Ya, saya lanjutkan tentang narkoba tadi. Apabila nanti di rumah Anda itu ada barang-barang yang kira-kira mencurigakan, itu ditanya, entah itu nanti berujuk. Biasanya di situ tidak ada aluminium foil. Ditanya, ini ada apa? Bopo niki enten nopo? Kok enten ngeten niki kagem nopo? Mungkin biasanya di situ tidak ada botol, tidak ada botol dan pipet tahu sedotan. Nanti ditanya, Mas atau Mbak, niki kok enten niki ajeng nopo? Kita harus curiga di situ. Kita harus curiga. Padahal barang-barang itu kaitannya itu nanti dengan narkoba. Makanya nanti kalau di rumah itu ada barang-barang seperti itu, kita perlu curiga. Itu ada apa? Toh? Nah, ini kita curiga. Itu dari awal kita seperti itu. Kita curiga dulu. Meskipun itu orang tua kita sendiri, dicurigai tidak apa-apa. Yang penting kita baik mengingatkan, jangan sampai orang tua keluarga kita terjerumus. Sudah Mas, sudah ngantuk ya. Ya silakan. Nanti kalau
Nanti kalau tidur lagi, saya suruh manjat genting nanti, ya, suruh manjat. Kalau dia baring, suruh di atas itu, biar tidak ngantuk. Terus upaya kita bagaimana dengan narkoba itu? Upaya kita bagaimana? Kita harus sebagai generasi muda, kita harus punya upaya. Upayanya bagaimana? Jadinya kita juga jangan cuma diam saja. Kita sebagai generasi muda jangan sampai kita terjerumus pada hal-hal tersebut. Kita harus punya upaya. Yang tadi itu kita curiga itu sudah upaya kita. Yang pertama preventif, nah, pencegahan, ya, preventif. Kita cegah. Bagaimana kita nyegahnya? Ya seperti tadi. Yang pertama kita curiga dulu. Barang itu seharusnya tidak ada di situ dan biasanya tidak ada. Kita curiga. Nah, kita curiga. Itu yang pertama. Yang selanjutnya pengobatan. Ya, kalau kita sudah ada yang terjerumus kepada hal-hal tersebut, kita minta direhab, pengobatan direhab, ya, direhab. Jadinya kita harus tahap demi tahap. Kita sebagai generasi muda, kita harus peduli. Kita peduli dengan lingkungan kita, dan sahabat-sahabat kita. Jangan sampai kita dan sahabat-sahabat kita terjerumus dengan hal-hal narkoba tadi. Yang selanjutnya represif. Ya, represif. Apabila kita sudah melalui tahapan-tahapan tadi, ya, kita ingatkan, kita jangan sampai terjerumus kepada hal narkoba tadi. Kita ingatkan. Yang tidak bisa, kalau dia sebagai penyandu, nanti minta direhab atau diobati. Kalau itu nanti sudah tidak bisa, nah ini upaya terakhir kita, yaitu nanti berhadapan dengan hukum, yaitu represif. Kita ambil tindakan hukum. Bagaimana tindakan hukum itu? Ya bermacam-macam. Mungkin adik-adik tahu bermacam-macam hukuman itu nanti pengguna, pengedar, dan lain sebagainya. Itu macam-macam. Sekarang ini modus-modus pengedar narkoba itu bermacam-macam, ya, bermacam-macam modusnya. Bagaimanapun caranya pasti akan terungkap. Itu karena dia itu jaringan, pasti akan terungkap. Mau dia masukkan kemana? Mungkin adik-adik modus-modus pengedar narkoba itu, penyelundupnya itu bermacam-macam. Mau dimasukkan di mana? Yang tidak masuk akal pasti ketahuan. Dulu mudah dimasukkan ke dalam ban, sudah ketahuan. Yang paling terakhir dimasukkan ke dalam cor beton, juga ketahuan. Karena dia jaringan pasti dia akan ketahuan, ya, akan ketahuan. Makanya nanti sekali lagi kita sebagai generasi muda, kita harus peduli dengan kawan kita. Jangan sampai kita terjerumus kepada narkoba. Saya ingin mencontohkan sedikit saja, dan saya tidak akan lama lagi. Ini narkoba. Sekarang tentang yang adiktif. Nah, yang adiktif ini termasuk dengan di narkoba ini, ya. Yang adiktif itu apa saja? Itu
termasuk rokok. Nah, termasuk rokok itu yang paling gampang, ya, yang paling gampang. Ya adiktif lainnya itu rokok. Saya yakin dan percaya. Saya ingin tanya kepada anak-anak semua. Di sini tidak ada yang merokok ya? Nah, alhamdulillah di sini tidak ada yang merokok. Alhamdulillah. Akan tetapi nanti kalau sudah jam pulang sekolah di pojok itu merokok semua. Nah, ini tidak. Saya tahu yang kamu mau. Nah, di sini alhamdulillah siswanya tidak ada yang merokok. Alhamdulillah di sini. Ya, akan tetapi kalau Anda pulang sekolah itu pasti ada oknum-oknum yang merokok. Ya. Saya ingin cerita sedikit. Yang tersebut itu kalau Anda itu secara cara menularkannya. Kalau Anda sendiri tidak merokok, kawannya datang coba-coba, kawannya diajak, terus kumpul 2-3 orang, yang satu sudah perokok, yang 2 belum, dikasih dulu, dipancing, dikasih. Besok si yang dikasih ini dicoba-coba ini dia akan ketagihan, sama dengan narkoba tadi, dia akan ketagihan, dia akan mencari bagaimana caranya mencari rokok tersebut. Dia akan mencari, dia akan beli, dan lama-lama akan kecanduan seperti narkoba tadi. Ya. Saya yakin siswa di luar banyak yang merokok, saya yakin. Tapi alhamdulillah di sekolahan tidak ada yang merokok. Betul? Saya ingin mengingatkan, sekali lagi saya ingin mengingatkan Anda, benar ya, tolong dengarkan saya sedikit saja tentang rokok. Saya berpesan kepada Anda, mudah-mudahan Anda bisa mengerti dan memahami. Ya.